Membaca buku biografi Nabi Yusuf Darbeshri, putuskan menjadi Muslim. Sebelum saya menjadi Muslim, saya adalah seorang pria Inggris yang selalu pergi keluar pada Sabtu malam untuk minum minuman keras dan semua hal semacam itu sekitar 5 tahun yang lalu. Saya berlibur ke Yunani. Saya pergi ke W.H. Smith untuk membeli sebuah buku yang bagus untuk bisa dibaca. Namun saya tidak menemukan buku yang saya cari. Ketika saya pergi ke toko buku itu, tidak sengaja Ransel saya menyenggol salah satu rak buku dan semua buku jatuh. Karena sudah terlanjur malu, jadi saya membawa buku itu ke sebuah meja untuk dibaca. Dari semua buku yang saya baca, ada satu buku yang ditulis oleh penulis barat, Barnaby Regenson. Buku itu berjudul The Prophet Muhammad A Biography. Kemudian saya mulai membaca buku itu. Halaman pertama dari buku itu sangat menarik. Halaman kedua lebih menarik lagi. Kemudian saya memutuskan untuk membelinya dan membawanya berlibur bersama saya. Buku itu membuat saya berpikir, ya, saya ingin belajar lebih banyak. Oleh karena itu saya mulai pergi ke masjid setempat. Saya berbicara dengan imam di masjid itu dan berkata saya ingin belajar lebih banyak mengenai Islam. Dari imam itu mengatakan, nah, untuk memberitahu ada kebenaran, cara terbaik untuk memahami Islam adalah menjadi seorang Muslim. Tanpa berpikir dua kali, saya langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di sana. Sebagai seorang yang baru menjadi Muslim, saya menemukan bahwa jalan hidup saya memiliki banyak kesamaan dengan seseorang dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu adalah Hamzah, dan kesamaan saya dengan Hamzah adalah cara dia menjalani hidupnya sebelum menjadi Islam. Ia menjalani hidup dengan meminum minuman keras dan menjalani hidup yang keras. Namun setelah dia menjadi Muslim, dia berubah semuanya kebiasaannya itu dan berubahnya kepada hal yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ketika saya pergi haji, saya pergi ke tempat perang Uhud dengan menggunakan bus untuk melihat tempat di mana Hamzah meninggal. Kemudian saya turun dari bus dan berjalan pergi ke pemakamannya. Saat saya sedang berjalan, saya merasa seperti berjalan melalui ketenangan. Saya merasa begitu emosional. Air mata mengalir di wajah saya dan tidak tahu mengapa saya bisa menghentikannya. Saya terus berjalan dan setelah saya turun dari page yang berpasir menuju daerah jalan yang beraspal, itu semua hilang begitu saja. Dan saya pikir itu aneh. Saya pergi ke pemakamannya dan saya membuat doa untuk para martir dan Hamzah. Setelah itu saya memutuskan untuk kembali ke bus dan saat saya berjalan melintasi sepetak tanah, hal itu terjadi lagi. Saya menangis dan saat meninggalkan tempat itu, seseorang bertanya, ada apa? Saya menjawab, ketika Nabi tahu apa yang terjadi kepada pamannya, ia menangis dan hanya menangis dan menangis. Mungkin dia hanya meninggalkan sesuatu di sana untuk seseorang yang ingin menemukannya. Dan saya merasa di sini di dada saya untuk Hamzah. Jadi ketika aku sampai di rumah, saya berkata kepada istri saya yang sedang hamil, jika anak kita lahir, saya ingin memberi nama Hamzah. Namun saat anak lahir, jenis kelaminnya perempuan. Jadi saya pergi ke internet untuk melihat apakah ada hubungan perempuan yang berhubungan dengan hidup Hamzah untuk memberi nama. Sayangnya tidak bisa menemukan apa-apa. Kemudian istri saya mengatakan, tanyakan kepada ibumu. Jadi saya meminta kepada ibu untuk mencarikan nama bagi anak saya. Beberapa hari kemudian, dia bilang dia mencari di internet dan menemukan 3 nama untuk kita. Yang kita paling suka adalah Safia. Jadi kami pikir, oke. Kemudian kami memberinya nama Safia. Beberapa bulan setelah kami memberikan nama, saya merasa benar-benar tertekan pada frustasi karena saya tidak bisa memberikan nama kepada anak saya dengan nama yang berhubungan dengan Hamzah. Kemudian saya membaca kembali buku yang saya beli dulu. Saya membuka bagian setelah peristiwa perang Uhud. Kemudian buku mulai berbicara tentang adiknya Hamzah datang dengan 2 potong kain dan adik Hamzah itu bernama Safia. Saya sangat senang dan bersyukur atas hal itu.